Halo, ketemu lagi dengan Miss Vivian. Pertemuan hari ini kita mau ngebahas tentang pemantapan untuk penilaian akhir tahun yang kedua. Mari kita simak. Oke, nomor 1. Pada persegi, ini persegi panjang ya. Persegi panjang ABCE di atas besar sudut DBC ini 48 derajat. Nilai X tambah Y, yang ditanya adalah X tambah Y, berarti kita harus tahu dulu X-nya berapa, Y-nya berapa gitu ya. Nah, kita berangkat dari si X. Nah, perhatikan, sudut-sudut pada persegi panjang itu adalah sudut siku-siku. Nah, berarti gabungan ini, dua sudut itu adalah sudut siku-siku. Nah, dari sini kita bisa cari besarnya si X. Maka 48 derajat ditambah 2X besarnya adalah 90 derajat. Maka 2X sama dengan 90 derajat dikurang 48 derajat. Maka 2X adalah 42 derajat, sehingga X-nya besarnya 42 derajat dibagi 2, maka X adalah 21 derajat. Oke, X-nya sudah dapat. Nah, kalau kita mau ke Y, berarti kita harus perhatikan ini. Kita lihat, ini bentuknya apa sih? Yang Miss Vivi gambar ya. Bentuknya apa sih? Oh, Miss, ini bentuknya adalah trapesium. Nah, Miss Vivi pindahin kemari. Bentuknya ini adalah trapesium. Trapesium apa? Trapesium siku-siku. Nah, kalau misalnya Miss masukin angka-angkanya yang ada di situ, ini adalah 2X, ini adalah Y. Kalau siku-siku berarti 90 derajat ya. Ini 2X. 2X ini adalah, ini kan 42 derajat. Ingat, kalau besar sudut pada segi 4, itu adalah 360 derajat totalnya. Nah, maka kita bisa perolehlah 90 derajat, kita jumlahin semuanya, tambah 90 derajat, berarti ini tambah ini. Kemudian kita tambah dengan 2X, kemudian kita tambah dengan Y, besarnya harus 360 derajat gitu ya. Nah, kita jumlahin semuanya. Pertama kita substitusikan dulu si 2X, yaitu 90 derajat tambah 90 derajat tambah 42 derajat tambah Y sama dengan 360 derajat. Nah, ini jumlah ini. Berapa jumlahnya ini? 180 tambah 42. 222 derajat tambah Y sama dengan 360 derajat. Nah, maka si Y adalah 360 derajat dikurang 222 derajat. Maka besar Y adalah, mari kita kurangin kotret ya. 360 derajat dikurang 222. Kita kurangin. Nah, ini menjadi, ini Miss ganti warnanya dulu ya. Ini menjadi 10, ini menjadi 5. 10 kurang 2, 8, 5 kurang 2, 3, kemudian ini 1. Maka besar Y adalah 138 derajat. Maka besar X tambah Y adalah 21 derajat tambah 138 derajat. Maka besarnya adalah 159 derajat. Berikutnya, perhatikan gambar berikut. Pada gambar di atas, EFGH adalah trapesium. Luas trapesium EFGH berapa? Nah, ternyata EFGH ini adalah trapesium. Ini ya, Miss gambar kembali. EF ini GH ini ternyata adalah trapesium. Kamu harus ingat kembali bahwa luas dari trapesium adalah A tambah B kali tinggi per 2 gitu ya. Nah, kamu perhatiin AB-nya mana? Oh, ini Miss, ini adalah A. Ini adalah si A, ini adalah si B gitu ya. Tingginya mana Miss? Nah,
kita lihat tinggi yang mana. Tinggi itu adalah ini. Ingat, tinggi itu harus tegak lurus dengan atas, tegak lurus dengan alasnya. Nah, yang sama dengan warna ungu ini yang mana? Ini 8 cm gitu ya. Berarti tingginya 8 cm. Maka luasnya adalah, kita tinggal masukin, A-nya adalah 17 tambah 30, kita kali dengan tinggi 8, terus kita bagi 2 gitu ya. Maka ini bisa kita coret-coret, 8 bagi 2 dapat 4. Ini kita jumlahin ya, ini adalah 47 kali 4. Maka luasnya adalah, kita kali 47 kali 4 berapa tuh? 82. Ini adalah 16 tambah 2, 188. Maka besarnya adalah 128 cm kuadrat. Oke, di soal ini katanya sensus penduduk tahun 2020 mencatat bahwa penduduk Bali pada bulan September 2020 adalah sebanyak 4.320 jiwa. Dibandingkan hasil sensus sebelumnya, jumlah penduduk Bali terus mengalami peningkatan. Data sensus penduduk dikategorikan berdasarkan usia penduduk Provinsi Bali yang dapat dilihat dari diagram lingkaran ini. Pertanyaannya adalah tentukan nilai A yang terdapat dalam diagram tersebut. Kemudian banyaknya penduduk yang usianya 60 tahun ke atas. 60 tahun ke atas yang mana? Nih, warna ungu, berarti si 2A. Oke, kita cari A-nya dulu. Berarti kita jawab pertanyaannya si bagian A. Yaitu, bagaimana caranya? Kita jumlahkan semuanya. Ingat, pada diagram lingkaran, jumlah derajatnya itu adalah 360 derajat. Berarti kita jumlahin dulu semuanya, yaitu 8A derajat tambah 150 derajat tambah 5A derajat tambah 2A derajat sama dengan 360 derajat. Oke, kita jumlahkan semuanya yang sejenis, yaitu berapa nih? 8A tambah 5A tambah 2A, yaitu 15A derajat tambah 150 derajat sama dengan 360 derajat gitu ya. Berarti 15A sama dengan 360 derajat dibagi dengan 360 derajat dikurang dengan 150 derajat gitu ya. Dikurang dengan 150 derajat. Maka 15A sama dengan 210 derajat, sehingga A-nya adalah 210 derajat kita bagi dengan 15, diperolehlah 14 derajat gitu ya. Nah, dari sini kita bisa menjawab si B. Ingat bahwa si 60 tahun ke atas itu dia adalah 2A derajat. Berarti 2A derajat kita peroleh dengan 2 kali 14 derajat, yaitu 28 derajat. Nah, kita bagi dengan total keseluruhan dari si derajat pada lingkaran, yaitu 28 derajat, kita bagi dengan 360 derajat, kemudian kita kali dengan total keseluruhan jiwanya, banyak orangnya, yaitu 4.320.000. Nah, ini kita tinggal coret-coret ya. Kita coret aja yang ini. 360 dibagi dengan ini hasilnya adalah 12.000. Kemudian si 28 ini habis ya, sama-sama derajat. Sehingga si 28 kita kali dengan 12.000, hasilnya adalah 336 jiwa gitu. Oke. Berikutnya, katanya perhatikan gambar jajar genjang di bawah ini. Jika XY merupakan jarak antara, ingat kalau katanya jarak itu berarti tinggi. Ya, tinggi dari si jajar genjang. Kenapa gitu, Miss? Karena kalau jarak itu pasti tegak lurus.
Oke, yang sejajar dengan antara sisi yang sejajar, dan Y kurang X ada sama dengan 2, maka luas jajar genjangnya adalah berapa? Ingat kembali, luas jajar genjang itu adalah alas kali tinggi. Oke, maka kita cari. Ini ada alasnya dan ada tingginya. Kalau alasnya adalah 24 cm, maka tingginya adalah X, gitu ya. Nah, kalau si 18 ini sama dengan mana, Miss? Sama dengan ini. Ini ada 18 cm. Berarti kalau alasnya 18 cm, tingginya adalah Y. Kenapa, Miss? Ini siku-siku. Oke, sampai situ kalian harus paham dulu. Nah, kemudian kita samakan luasnya. Karena ketika kamu mencari luas dengan cara mengalihkan 24 dengan X akan sama dengan ketika kamu mengalihkan 18 dengan 18 dengan Y, gitu ya. Maka kita samakan luasnya. Alas kali tinggi sama dengan alas kali tinggi, gitu ya. Oke, kalau alasnya 24, maka tingginya adalah X. Maka kalau alasnya 18, maka tingginya adalah Y. Nah, kebetulan kita dikasih nih Y sama dengan Y kurang X sama dengan 2. Nah, kamu mau menggunakan siapa? Y atau X? Miss Suzy mau menggunakan Y. Y itu adalah 2 ditambah X. Kita substitusikanlah 2 ditambah X ke dalam ini. Kita ganti Y-nya, gitu ya. Nah, berarti 24X itu adalah 18 kali 2 tambah X, gitu ya. Nah, maka 24X itu adalah, kita kali ke dalam, 18 kali 2 adalah 36 ditambah 18X. Kita kelompokin yang sejenis. 24X dikurang 18X itu adalah 36. Maka ini 6X sama dengan 36. X-nya adalah 36 per 6. Maka X adalah 6 cm. Yang ditanyakan luas. X itu ingat, X itu adalah tingginya, ya. Tinggi dari si jajar genjang. Nah, yang ini kalau kita ambil X sebagai tinggi, alasnya yang mana? Si 24 dong, ya, bukan si 18. Maka luasnya adalah, tinggal kita kali alas dikali tinggi. Masukin alasnya, kita pakai 24, kemudian tingginya kita pakai 6. Maka dari sini kita nggak usah cari si Y gitu. Kita nggak usah cari si Y, kita hanya butuh salah satu, Y atau X gitu ya. Nah, kita kaliin 24 kali 6. Berapa tuh? Ini 4, ini 2, ini kemari 12 tambah 2, 144. Maka luasnya adalah 144 cm kuadrat. Berikutnya, perhatikan ya, ini adalah segitiga, ada sudut di luar segitiga. Kalau di sini besarnya 98, otomatis ini tambah ini besarnya adalah 98. Ya, maka kita disuruh cari UVW. UVW itu yang mana? UVW berarti ini. Ini berapa sih besarnya gitu ya. Nah, dari sini bisa kita cari dengan si 98 derajat itu besarnya adalah si 3X tambah 10 derajat ini kita jumlahkan dengan 5X tambah 8 derajat. Nah, itu kalau dijumlahkan hasilnya 98 derajat. Ya udah langsung aja. Berarti 98 derajat ini langsung ya. 3X tambah 5X yaitu 8X tambah 10 tambah 8. 18 derajat. Kelompokin aja yang sejenis. Berarti 98 derajat dikurang 18 derajat hasilnya adalah 8X. Ini menjadi 80 derajat sama dengan 8X, sehingga ini mau dipindahin tempatnya begini boleh. Maka X adalah 80 derajat, kita bagi dengan 8, maka besar X adalah 10 derajat. Yang ditanya adalah sudut UVW. UVW itu siapa sih? 5X tambah 8. Ya udah, kita substitusi menjadi 5 kali 10, 5 kali 10 derajat ditambah 8 derajat.
Nah, ini menjadi 50 derajat ditambah 8 derajat. Maka besarnya adalah 58 derajat. Gitu. Oke, selanjutnya perbandingan alas dan tinggi suatu segitiga. Alas dan tinggi suatu segitiga adalah ini. Berarti A banding T adalah 2 banding 3. Jika luas segitiga, luasnya adalah 1200 cm kuadrat, yang ditanya tingginya berapa. Kalau bentuknya seperti ini, ingat kembali kita tinggal menyusupkan si XX gitu ya, atau variabel yang lain. Maka kita tinggal masukin luasnya adalah setengah kali alas kali tinggi gitu ya. Berarti jadi setengah kali alasnya adalah 2x kali tingginya adalah, ini boleh pakai tanda kurung begini, tingginya adalah 3x gitu ya. Nah, luasnya adalah 1200. Ini kan bisa dicoret-coret nih. Ini kemarin dicoret ya. 2 dengan 2x, berarti sisa x kan. Nah, berarti sisanya 1200 sama dengan ini kali x kali 3x. 3x kuadrat. Maka boleh kamu pindahin tempatnya begini, sama dengan 1200, sehingga x kuadrat besarnya adalah 1200 kita bagi dengan 3. Maka x kuadrat besarnya adalah 400. Sehingga x besarnya akar 400 yaitu 20 cm. Nah, dari sini kita bisa cari tinggi. Tinggi itu siapa sih? Tinggi itu adalah 3x. Itu ya. Maka tingginya adalah 3 kali masukin x-nya 20. Sehingga tingginya adalah 60 cm. Oke. Ya, selanjutnya adalah perhatikan gambar di bawah ini, tentukan luas bangun RSTU. Ingat, kalian boleh lihat ini adalah 2 buah, ini yang pertama, ini yang kedua. Ini adalah 2 buah segitiga yang memiliki alas dan tinggi gitu ya. Kalau yang pertama ini alasnya udah jelas ini. Kalau ini adalah tingginya. Kalau segitiga yang kedua ini adalah siku-siku. Udah pasti kalau ada tanda siku-siku ini pasti tingginya. Alasnya mana? RT gitu ya. Alasnya itu adalah RT. Nah, lihat RT didapatkan dari mana? Diperoleh dari mana? RT itu adalah bagian dari segitiga RST, di mana RST ini adalah segitiga siku-siku. Nah, kalau segitiga siku-siku berarti berhubungan dengan Pitagoras. Maka kita bisa ambil berarti RT atau si alas dari segitiga yang ini. Nah, itu kita peroleh dari akar. Yo, itu kan sisi miring. Kalau ditanya sisi miring, berarti kita jumlahkan sisi tegaknya ini. Sisi tegak dan sisi datarnya dengan catatan harus dikuadratin ya. Berarti ini adalah 15 kuadrat ditambah 36 kuadrat. Nah, didapatlah yaitu 225 ditambah 36 derajat 1296 36 kuadrat maksudnya. Berarti ini sama dengan akar 1521. Berarti ini perbaiki dulu akarnya ya. Berarti akar segini diperoleh berapa tuh? Berapa kali berapa? Yang besarnya adalah 1521. Nah, maka panjang RT atau dia alas dari segitiga RUT adalah 39 cm. Maka luasnya itu diperoleh dari mana? Luas segitiga yang satu ditambah luas segitiga yang kedua. Langsung masukin aja rumusnya. Berarti ini setengah kali alas kali tinggi sama dengan tambah setengah kali alas kali tinggi gitu ya. Nah, kita masukin lah.
Masukin semuanya yang diketahui, berarti setengah kali. Ini yang pertama tadi, alasnya berarti di sini 36 kali tingginya siapa? 15. Kemudian ditambah setengah kali alasnya ini ya. Yang kedua, alasnya si 39. Kemudian kita kali tingginya si 10. Oke, ini tinggal dicoret-coret. Berarti ini kemari dapatnya 18, ini kemari dapatnya 5. Berarti sisanya adalah 18 kali 15 ditambah 39 kali 5. Nah, kalau kalian mau pakai tanda kurung boleh ya. Ini mau pakai tanda kurung seperti ini boleh. Oke, berarti ini kita tinggal cari perkaliannya. Maka luasnya adalah, kita kali dulu ya, kita kotret 18 kali 15 kita kaliin, betul 18 kali 15 ini 0, 4, 90, 81, 0, 71, 270. Berarti ini 270 ditambah 39 kali 5, kita kotret lagi. Ini 5, ini 4. 3 kali 5, 15 tambah 4, 19. 195. Maka luasnya adalah, ini adalah 5, 6, 465 cm kuadrat. Oke. Kemudian yang terakhir, berdasarkan gambar di atas, pelurus AOC. Pelurus AOC, ini AOC adalah ini, pelurusnya mana? Ini ya, pelurus AOC itu adalah si sudut BOC, yaitu si A. Udah, kita berarti hanya perlu mencari besar A saja. Dari mana? 4A tambah 40 derajat ditambah A derajat itu adalah 180 derajat, ya kan? Jumlah ini adalah 180 derajat. Oke, kita tinggal jumlahin. Maka didapatlah 4A tambah A. Berapa nih? 5A tambah 40 derajat sama dengan 180 derajat. Maka 5A sama dengan 180 derajat, kita kurangi dengan 40 derajat, sehingga 5A adalah 140 derajat. Maka A-nya adalah berapa tuh? 28 derajat ya. A-nya adalah 28 derajat. Maka pelurus AOC adalah 28 derajat. Gitu. Oke, 8 soal sudah selesai. Silakan kamu simak dengan baik. 8 soal ini adalah gambaran PAT kamu. Jadi, kalau kamu menguasai caranya ini, pasti nanti di PAT pun bisa. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you for watching. Bye-bye.